Halo, selamat siang teman-teman. Kembali bersama kami. Kali ini kita akan mengulas 5 hal penting yang perlu diketahui sebelum teman-teman membuat kolam koi. Seperti yang kita ketahui bahwa memelihara ikan koi di rumah memiliki banyak manfaat. Bukan hanya mampu menambah estetika, kehadiran ikan koi bisa mengurangi stres. Ditambah lagi, jika dilihat secara feng shui, ikan koi dipercaya membawa keberuntungan bagi yang memeliharanya. Bahkan, Anda juga bisa mengambil manfaat dari kolam ikan koi yang berdaya guna secara ekonomi dan menjadikannya sebagai usaha sampingan. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk memelihara ikan koi di rumah? Oke, tetapi ingat teman-teman ya, jangan terburu-buru mencari ikan koi yang berkualitas bagus untuk dipelihara. Karena teman-teman perlu memastikan persiapan kolamnya dengan baik. Berikut adalah 5 hal yang harus diperhatikan sebelum teman-teman membangun kolam koi di rumah. 1. Pemilihan lokasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi penempatan kolam koi. Antara lain, hindari membuat kolam di dekat pohon besar karena konstruksi bangunan akan terganggu. Selain itu, daun-daun dari pohon besar bisa jatuh ke dalam kolam dan mengotori air kolam. Dengan demikian, kualitas air bisa terganggu sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan ikan koi. Bangunlah kolam koi di tempat yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Hal ini didasari alasan Anda membuat kolam dan memelihara ikan koi yang bertujuan untuk menikmati keindahannya. Nah, supaya teman-teman bisa kapan saja menikmati keindahan koi, maka bangunlah kolam di tempat yang mudah dijangkau. Selain itu, teman-teman bisa lebih mudah dalam melakukan perawatan. Namun demikian, juga jangan sampai keberadaan kolam malah mengganggu pergerakan penghuni rumah. Sebenarnya teman-teman bisa membangun kolam ikan koi di mana saja, di halaman depan, belakang, atau bahkan di samping rumah. Namun, halaman depan rumah menjadi posisi yang paling ideal, karena keberadaan kolam tidak akan mengganggu aktivitas penghuni rumah sehari-hari. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah faktor keamanan. Jauhkan anak-anak atau balita dari lokasi kolam, karena balita biasanya akan berusaha mendekati kolam. Bila tidak diawasi, maka akan sangat mungkin timbul risiko. Tentu hal ini sangat berbahaya. Jangan sampai pembangunan kolam koi justru membahayakan bagi penghuni rumah, terutama anak-anak dan balita. Sebenarnya ada upaya lain yang bisa dilakukan, yaitu membuat pembatas antara kolam dan tempat bermain anak untuk meminimalisir hal buruk yang tidak diinginkan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan sebelum membuat kolam koi adalah desain kolam itu sendiri. Secara umum, desain kolam dibagi menjadi 2. Desain pertama adalah model formal. Biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang seperti kolam renang. Walaupun menciptakan kesan kaku, namun desain inilah yang biasa menjadi pilihan masyarakat umum. Desain kedua adalah model informal. Dibuat sealami mungkin dengan bentuk yang sedemikian rupa seperti alamiah. Dihiasi bahan-bahan alam seperti batu-batuan dan tanaman hias sebagai pemanis kolam. Hal keempat yang perlu diperhatikan sebelum membuat kolam koi adalah ukuran kolam. Ukuran kolam yang akan dibuat harus disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Hal ini untuk memastikan keseimbangan keseluruhan bangunan di sekitarnya dan tata letak yang proporsional. Selain itu, ukuran kolam
juga tergantung dari jumlah dan ukuran ikan yang akan dipelihara untuk memastikan kesehatan, ruang gerak, dan pertumbuhan ikan agar tidak terhambat. Hal kelima atau yang terakhir yang perlu diperhatikan sebelum pembuatan kolam adalah perawatan kolam. Setelah Anda membuat kolam ikan dan bisa digunakan, jangan lupa mempertimbangkan perawatan untuk memelihara estetika dan sekaligus menjamin kesehatan ikan. Perawatan kolam terkait erat dengan pemberian pakan, sistem filtrasi, sirkulasi air, dan saluran pembuangan. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan populasi ikan, kekuatan filter, dan kondisi ikan itu sendiri. Sedangkan sistem filtrasi perlu memperhatikan fungsi filter mekanis, biologis, dan kimiawi. Sementara itu, sirkulasi air perlu menghitung volume kolam dalam rangka menentukan kebutuhan kekuatan pompa, yang artinya melibatkan sumber listrik, penambahan air secara rutin, dan pembuangan ke saluran yang juga perlu dipersiapkan secara matang. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian video kita kali ini dalam rangka membahas 5 hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum membuat kolam koi. Semoga video ini dapat menjadi hiburan bagi teman-teman, khususnya bagi pemula yang mau membuat kolam koi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini, sekaligus meminta maaf apabila terdapat kekurangan atau sesuatu yang kurang pas dalam bahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya semakin semangat membuat konten-konten menarik berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.